Sore ini kita belajar sesuatu yang beda dengan kemarin. Tapi saya percaya kalau beda dari Tuhan tetap membuahkan sesuatu. Tapi kalau beda dari pikiran manusia tidak ada apa-apanya. Tapi yang dari Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru. Dan sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Tahun ini tahun iman. Saya sampaikan berkali-kali, orang hidup dengan iman itu akan mengalami, saya ngomong kejayaan. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, itu yang harus Anda terima. Mari kita kedua tangan. Mudah-mudahan masih bahasa roh yang punya kata bahasa roh. Engkau bicara sore ini atas semua jemaatmu dari berbagai gereja, dari berbagai persekutuan, tetap Roh Kudus yang menjamah. Sungguh dalam nama Yesus yang dipermuliakan, dan yang penting banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Dalam nama Yesus berkati Fedesi Bali. Sekali lagi Tuhan memberkati tempat ini, proteksi daripada Tuhan juga terjadi. Dalam nama Yesus, kami bisa terima urapan pujian penyembahan. Kami bisa terima apa isi hatimu malam ini. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Shalom sekali lagi. Saya harap Anda santai. Ini baik-baik bukan dengan otakmu, dengan firman, tapi dengan roh. Nah, saya minta Anda lihat sama-sama. Ini yang Tuhan sudah saya sampaikan seperti kemarin. Markus pasal 9. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Jadi kita harus berlomba. Markus pasal 9 ayat yang ke-14. Belajar ya, belajar. Markus pasal 9 ayat yang ke-14. Ya, bagus sekali. Ketika, perhatikan semua, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid dari murid yang berbeda, tapi tetap dari murid Yesus ya. Mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, perhatikan, dan beberapa garis bawahi ahli Taurat sedang apa? Mempersoalkan. Saya minta Anda lihat, saya minta Anda tulis baik-baik. Di mana ada, perhatikan, kerajaan surga dinyatakan, ada proteksi, ada mujizat yang dinyatakan. Yang biasanya terjadi, ahli-ahli Taurat itu ada. Kenapa? Untuk menguji. Jadi gini, saya minta Anda buka sebentar, perhatikan saya benar. Ahli Taurat itu begini, kalau sembuh atau dilepaskan, dia akan tanya, dengan kuasa mana kamu melepaskan? Tapi kalau tidak sembuh, dia ngomong, oh berarti kamu gak perkasa. Nah ini sudah, kenapa? Cari kesalahan. Kalau kamu kumpul sama orang yang begini, sampai kapanpun tidak akan pernah kenal Tuhan bicara. Yang kata-kata ahli Taurat. Ya, karena dia pakai nalar, maka saya minta Anda paham. Kalau Anda ikut Yesus, memang ada sekolah yang Anda ikuti, ada banyak, tapi ada Roh Kudus yang bicara menghidupkan firman. Nanti katakan amin. Nanti sekolah berbeda. Ahli Taurat datang untuk mempersoalkan. Kenapa nanti akan ngerti? Perhatikan baik-baik. 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut siapa? Iya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, perhatikan, apa yang kamu apa? Yesus ini mentor yang good. Dia tahu dia harus bela anak-anaknya. Tahun sekian saya pernah buka persekutuan ya, ada persekutuan yang kita lakukan juga. Saya tidak tahu kenapa, tapi diancam mau diberhentikan. Mau diancam, mau bahkan diserbu atau apa saya lupa. Tapi benar, yang agak ironis bukan hanya orang lain iman, tapi sesama iman. Yang lebih getol itu malah sesama iman. Ya. Lalu saya bilang begini, ini daging. Ya puji Tuhan tidak ya. Saya bilang begini, kalau mereka menyentuh anak rohani saya,
Ayo mayat saya tantang. Saya bukan preman, saya anak Tuhan. Dulu gitu. Tapi kan muka saya dari glory from the glory. Saya tantang. Langkai mayat saya dulu baru sama mereka. Kadang-kadang timbul amarah ilahi yang kita harus berani. Gak usah pusing soal mati dan hidup. Selama kau benar aja, Tuhan di pihak. Ada amin? Nah, kayak mas saya ambil istrinya dia, gak bisa. Dia ngawur. Nah, jadi Yesus ini mentor bagus. Mungkin dengan itu saya sekarang mimpin banyak kota, mungkin karena itu. Kalau nggak punya duit Pak, kalau duit saya kasih. Kalau ada, gue doain sekarang. Kan itu mendidik orang bergantung sama manusia, tidak boleh, harus Tuhan. Jadi gini, Yesus datang gini, kamu ngapain mempersoalkan? Apa yang kamu persoalkan? Karena kalau ditanyanya bahaya saudara. Semakin ngerti Alkitab, semakin jahat biasanya orang. Dia bukan? Enggak, di sini nggak ada orang kasar. Kenapa dia cari kesalahan? Itu wajar, zamannya Yesus sudah ada. Jadi kalau sekarang biasa, katakan biasa. Caranya hindari, jangan kau kutukin, mati kamu ya Aisyah saudara. Kita itu hidup dengan kasih Tuhan. Setuju katakan? Disakiti tetap harus mengasihi. Harus, itu prinsip Yesus. Dipaku pun mengasihi. Kok hilang? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? 17, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawa terus kanan. Inggrisnya sedikit. Lesson number 1. Ya, perhatikan. Pelajaran pertama terus baik-baik. Ternyata ada roh yang hari ini terjadi, sering terjadi, membisukan anak-anak Tuhan. Terus baik. Kamu malu ngomong kebenaran, kamu malu ngomong firman, kamu malu melakukan apa yang Yesus mau, dibungkam kamu. Menurutmu wajar, sebetulnya ada setan di dalamnya. Selama dunia tidak ada kompromi sama dunia, terjadi pasti sesuatu pergeseran. Lihat saya kira, bukan langsung bergeser. Terus orang lain. Maka jangan salah, pelayanan bisa makan duitan, pergeseran terjadi. Atau sebut ciputan demi jabatan, pergeseran terjadi. Atau lebih roh lagi. Ini saya sering temui. Belajar atau hebat-hebatan kepekaan itu semua kan dari Tuhan. Ngapain bertanding kepekaan? Goblok. Oh, ini lebih peka, ini lebih peka. Lah itu dari Tuhan kok, dipakainya beda-beda. Setuju apa tangan? Jadi mana yang Tuhan taruh pada diri. Jadi kalau usah semua dari Yesus. Ada apa ya? Jadi perhatikan saya firman supaya paham. Jadi gini saudara, dikatakan nggak bisa kali kau menyerang dia. Anakku ini kubawa kepadamu, papanya. Karena yang kerasukan roh yang membisukan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau engkau biasanya kalau engkau tidak berani ngomong kebenaran karena hutang budi, hati-hati. Lama-lama pergeseran akan terjadi. Lama-lama kau mati. Kamu harus tahu. Yang menyelamatkan kamu bukan temanmu, Yesus yang menyelamatkan. Tanggung jawab sendiri. Itu membisukan. Kamu tahu ini tidak benar, tapi kamu mau ngomong, aduh, saya ini gak enak, sering disupport dia. Umpama itu sudah membisukan. Yang ngerti siapa? Dirimu dan Tuhan. Ada amin. Ya ini tanggung jawab. Anda belajar sendiri di rumah. Minta keberanian. Ya 18. Semua lihat. Dan setiap kali roh, ada roh kecil, setan ya. Roh itu menyerang anak itu atau dia. Roh itu apa? Jadi orang kalau suka menyakiti diri sendiri, itu bukan dari Tuhan. Oh Pak, kalau saya marah-marah suka pukul bantal, sama saja. Bendanya beda. Kalau saya marah saya gigit bantal saya. Oh busanya buah makan, sama. Enggak, di sini enggak ada. Atau Anda pernah mungkin udah pegang pisau, takut ya? Lebih baik takut sama Yesus. Kalau enggak bisa bubar.
Baikon rasa alpukat nggak ada. Ngerti ya baikon rasa alpukat? Nggak ada ya, tetap baikon. Saya kan tahun berapa saya lupa, mungkin mereka tidak lagi nonton. Saya lagi di kantor, ada anak cewek itu di luar kantor saya itu semua ada berapa orang misalnya anak-anak kawan saya cegah dia. Jadi jangan mati dong, jangan bunuh. Ternyata dia mau bunuh diri. Kenapa? Benturkan kepala ke tembok. Cewek ini. Saya mau mati. Kencang suara saya. Cedok. Itu bahasa Jawa ini. Cedok dia pakai pukul. Cantik. Saya ada apa tuh? Dipegang. Jangan. Ambil saya mau mati. Orang kalau pengen mati itu udah kehilangan pengharapan. Saya keluar dari kantor, saya lihat ada apa? Itu mau bunuh diri kan? Saya katakan ini tapi lagi diem atau mungkin bentukannya keras sama enggak berapa kali soalnya lagi diem. Tapi sampai kali mau mati, mau benturin lagi. Saya ngomong sama dia, kamu pengen mati? Pengen benturin di paru. Saya bilang, benturin di paru. Gak jadi sudah diem. Saya bilang lagi, benturin kurang keras, lebih keras. Mana sih? Saya bentak. Kurang keras. Sujud di bawah saya, nangis. Ya, gitu. Saya ngomong di depan banyak orang, nasi goreng masih enak mati goblok. Habis itu gua tinggal. Ya jadi benturin bertobat. Ingat tuh, harus tepat tuh dengan Roh Kudus. Jangan nanti kamu orang loncat gedung, loncat betulan. Harus dengan ketepatan. Dan saya tulis BB, Anda boleh peka dengan suara Tuhan. Ini yang Bapak juga saya ajarin. Tapi kalau tidak tepat itu ngawur. Jadi harus tepat. Itu namanya ketepatan. Jadi penting. Loh kok kita tahu? Ya Tuhan ngomong gitu, tinggalan dengan jangan. Udah lamaan main, itu bidangnya beda. Itu orang yang perlu hati gembala. Saya rasa tidak ada. Beda-beda. Jadi saya tinggal langsung. Yang penting gak jadi bunuh diri. Itu juga katakan ya. Ya saya bilang nasi goreng masih enak. Jadi kalau lihat temanmu, saya mau mati, perlu ditiru kata-kata saya. Nasi goreng masih enak. Ya. Nah, mungkin apa ngomong? Saya jual nasi gorengnya. Gak bisa saudara. Perhatikan ya. Ya, lalu mulutnya berbusa, perhatikan, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi apa? Kejam. Kita mengerti soal epilepsi atau macam-macam. Saya tidak tahu apa bagaimana. Aku sudah apa? Meminta kepada murid-murid semua, perhatikan, supaya apa? Koma, ini hamba perlu baca. Tetapi apa? Ini. Ternyata ada dua sisi, baca ke depan. Ada yang bisa ngusir, ada yang ngusir sampai apa? Sampai tenggorokannya mau keluar, saudara. Kalau saya tanya gini, keluar, kamu tidak tahu. Kecil. Keluar, kuasin bensin kamu bisa keluar. Saya ingat ya, ada kita kan, saya korban di pendoa profetik. Jadi dia telepon dia begini, panggil saya Be, ini setannya nggak mau keluar nih, caranya gimana? Saya ngomong sama dia begini, gampang, tiup sofa di telinganya, sampai ke sofa, nanti ya, tiup sofa di telinganya. Wah, bisa ini Be, gendang telinganya pecah. Nah ya keluar gua, setannya keluar sama dia keluar. Jadi saudara, setan itu jangan ditakuti. Setuju kata amin? Kurang keras. Anda jangan meninggikan setan, contoh begitu. Udah rasanya itu ampun. Setannya besar-besar. Ya sudah besar kok setannya besar bodoh. Nanti kata amin. Itu gini. Makanya saya bilang cari rumah itu gampang. Apalagi tengah pandemi. Pak saya kontrakan di sebes. Mulai sekarang minta sama tuan rumah sendiri. Setuju amin? Di mana Pak? Di mana? Calon apa ada ya? Di pasar macam-macam. Gampang cari rumah yang banyak setannya mau. Awalnya rumah kayak ini doa Elia atau doa Elia belajar perang.
cari rumah yang banyak hantunya. Setuju apa? Kok bunyi? Enggak saya tahu. Ini khusus untuk orang yang pas-pasan. Setuju katakan? Kalau yang kaya nggak usah bebas. Untuk orang yang hidupnya dengan iman. Mau nambah rumah? Gampang. Cari rumah yang banyak hantunya. Setuju katakan? Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Nah, jangan di tempatnya ada cari rumah ini. Kemarin orang bunuh diri. Wah beli, pasti harganya 50%. Sejarah. Saya tanya ya, nanti Anda boleh panggil Pak Anton, Bu Nita, Bu Lydia, siapa lagi? Ini luar biasa jago-jago doa semua. Dan perhatikan ya, kalau Anda ambil rumah begitu, Anda undang mereka usir setannya. Dan saya beli murah. Setan keluar, jual jadi mahal. Berapa orang? Tepuk tangan bagi Yesus. Ini adalah bisnis. Tapi banyak anak Tuhan kita cari apa? Karena tidak berani melangkah, hidupnya sampai sekarang frustasi. Mimpinya gitu, mimpinya tidak jadi kenyataan. Kenapa? Kamu tidak berani melakukan tindakan yang sebetulnya atau loncatan. Saya punya anak lagi, dia nonton semua. Saya suruh ambil rumah. Saya bilang gini, kamu ambil rumah. Amin. Wah, aminnya kenceng. Tuhan ngomong sama siapa? Aminnya itu bohongan. Kenapa? Dia amin tok dan melangkah. Karena berkali-kali tidak terjadi. Lalu saya bilang gini, kamu Tuhan ngomong sama saya karena kamu kurang sungguh-sungguh. Kamu amin tok, taruh diem di rumah. Saya bilang gini, gak bisa jadi, harus jalan. Sekarang udah punya rumah, barusan ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Ini juga perkara jauh. Nah, perhatikan baik-baik. Maka kata Yesus kepada mereka, semua baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Angkatan, belajarnya cari apa? Jadi ada angkatan bukan 1, 2 orang, 5 orang. Angkatan itu banyak dan tidak celakanya, meskipun ikut Yesus. Rupanya iman itu bisa ada separuh, ada yang percaya penuh, ada yang ragu. Contoh begini kamu, kan banyak yang mengalami dapat berkat besar. Itu aneh-aneh. Ada yang memang begini. Jadi apa enggak? Tapi dia ngomong, harus percaya. Jadi, malah jadi. Halo, Anda ngomong, Pak, kok harus nggak micin, Pak? Nggak harus. Masuk. Ya, saya kemana? Ya, apa sih? Kursi nambah T. Berarti aja ada masuk. Jadi gini, ya duduk dulu supaya saya bisa fokus. Thank you. Berarti saya. Jadi ada angkatan, berarti saya bilang, ada angkatan itu bukan 1 atau 2 orang. Ternyata lebih banyak. Saya dikatakan begini. Hai kamu angkatan, perhatikan. Yang apa? Saya tanya. Dalam nama Yesus, kamu percaya ada kuasa Tuhan dalam dirimu? Saya menjawab, yakin? Tandanya, ini tak omongin, ini tak yakin, buktinya banyak. Berarti tidak boleh turun tapi naik. Harusnya dong. Ya apa enggak? Kalau kamu ngomong banyak, berarti sudah ngalami. Tuhan ngomong sama saya begini, cara mengatasi kejenuhan rohani, karena banyak orang tanya, salah satunya ingat kebaikan Tuhan yang zaman lampau. Setuju apa tangan? Tepuk tangan bagi Yesus itu. Ingat kamu pernah mengalami begini. Kamu tidak jenuh. Pelajaran dari Roh Kudus itu lebih tepat. Maka dikatakan begini, hai kamu akan tidak percaya. Berapa lama perhatikan kata-kata Yesus? Berapa lama lagi aku harus apa? Tinggal di antara kamu. Jadi rupanya ketidakpercayaan ini membuat Yesus juga enggan. Kalau berapa lama lagi kamu ini tetap begini, kapan perubahan hidupmu? Kamu harus konsekuen. Yesus itu juga kasih timing buat kamu. Makanya saya pernah ngomong kairos. Kairos itu waktu Tuhan melepaskan kamu ambil apa tidak tergantung imanmu. Kairos tidak jadi karena engkau kurang iman. Kairos tidak jadi karena engkau punya iman. Setuju apa? Tapi iman itu harus menyenangkan nama Tuhan.
Saya doa, siapa yang mau tak mengerti soal kuasa doa, angkat tangan. Karena saya diajar Tuhan, saya sudah berikan ke banyak orang. Berarti kan sudah. Doa itu kamu boleh punya iman, tulis deh, boleh punya. Tuhan, aku pengen punya Allah sekian. Itu masih pengajuanmu. Tulis pakai untuk untukmu. Saya ngajari profetik, berarti yang baik. Begitu kamu ngajukan itu, saya tanya, bisa gagal, bisa jadi. Dua-duanya. Tergantung apa? Tuhan. Atau dijawab tidak sesuai dengan apa yang kamu minta. Kamu minta Tuhan, aku minta rumah 5 miliar, dapatnya rumah 1 M. Mungkin. Tapi tinggal tulis baik supaya kamu mengalami Tuhan. Tuhan masa-masa gini, waktu mau minta aku dengar. Amin. Tapi kan yang menentukan, nah ini masalahnya siapa? Yes. Dan ini kita tidak bisa comfortable, tidak bisa nyaman karena orang tua itu membuat anak Tuhan akhirnya frustasi dengan jalan hidupnya. Kamu paksakan kehendakmu seperti siapa? Si bungsu atau si sulung yang makan menjadi lupa, yang makan makanan babi itu bungsu. Karena dia apa? Bapak mana bagianku? Dia minta cepat padahal bukan dari hak Tuhan. Jadi dia kacau. Dia puji Tuhan masih pulang, tapi dengan keadaan berantakan. Karena kita minta sesuatu yang kita paksakan, Tuhan kasih juga. Oke. Tapi aku tidak ada perkenalan. Ini yang bahaya. Halo. Karena kita kan suka ngotot maunya sendiri tuh. Ya maka kamu tidak nomor satu Tuhan. Tuhan apa yang kamu mau? Kita di sini ngomong saudara, ketepatan. Emosi daging sering kali menjerumuskan manusia. Maka thank you Yesus doa di taman Getsemani. Perhatikan baik-baik. Dia ngomong gini, Tuhan, jadilah apa? Jadilah kehendak. Artinya begini, semua lihat. Kalau engkau mau Bapak aku disalib, jadi meskipun saudara ketakutan. Meskipun ketakutan. Ada amin? Dan saya bilang, meskipun ketakutan. Jadi kadang-kadang ada berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu. Kalau kita ngotot sudah bisa jadi seperti si apa? Bungsu. Makan babi, karena sesuatu yang Tuhan tahu ini akan membinasakan kita. Saya ingat di Bali, saya nggak usah ngomong nama. Maju ke depan, sama pasangannya, mereka mau merit itu bulan apa? Dia cuma gandengan tangan, cuma tanya begini, Pak Yer, saya mau tanya, ini pasangan dari Tuhan apa tidak? KPK kawin kok baru tanya itu begini. Saya bilang gini, yakin tak kamu? Yakin Pak. Saya tanya, kapan nikah? Dalam berapa bulan ini? Saya bilang gini, mending gak usah tanya. Kalau kamu udah yakin, oke. Tapi dia tanya, beranikan diri. Saya mau tanya Pak ya. Dari tanah lain. Saya bilang, saya akan ngomong sesuatu tapi tergantung kamu. Saya pegang kedua tangan mereka. Saya bilang, Tuhan daripada mau apa enggak? Sudah tahu Tuhan mau apa? Bukan. Ayo, bisa 5 orang. Aisyah. Siapa gampang? Gampang Pak, anak aku single. Dan maaf ya, melamar ditolak terus. Gampang. Mau deketin orang, raja penolakan, tolak terus. Sukses, penolakan sukses. Jadi saya tahu, ini terjadi di Basic Bali. Salah satunya, karena kota lain banyak. Kali aja. Yang belakang itu gandeng cowoknya juga. Lihat contohnya, saudara. Wah, haleluya. Karena antri ya, belum pandemi. Saya bilang, saya ngomong pelan, nggak kenceng, nggak seperti ini. Bukan, udah, saudara. Mempermalukan orang nggak boleh. Nanti itu mati ya, udah, saudara. Silakan masuk, makanya saya bilang, tolong bukakan pintu masuk. Jangan lihat ke belakang, kalau Anda ini kok langsung refleks. Dan bukan saya yang lumayan. Biar dia masuk. Kosong banget atau belakangnya. Oke, tahu. Ya, jangan
perhatikan saya teman. Lalu mereka ya selama perhatikan ini. Jadi waktu gandengan tangan ini true story, gak bohong. Ya, gandengan saya bukan saudara, dua orang ini melek kan nunduk. Saya ngomong bukan, maaf bukan. Lihat gini, saya bilang muka ke saya nggak apa-apa, cari hamba Tuhan lain. Karena tekanan batin di siapa? Saya sebetulnya. Loh kenapa? Nyampaikan isi hati itu nggak gampang. Anda jangan kok bisa audible, makan perasaan. Sampai ada orang itu mau pacaran, orangnya cantik sekali. Yang anak saya dia gak usah tanya loh, gak usah doa banyak, gak usah puasa juga banyak. Cuma mana yang tepat, mungkin dia dengerin. Saya bilang sama dia, ini bukan calonmu. Kok bukan semua coba? Enggak ada yang iya, ini bukan. Nangis saudara. Begitu nangis saya bilang gini, mulai sekarang kamu jangan ke saya, cari hamba Tuhan. Kenapa? Oh saya ini tetap manusia. Meskipun saya keras, saya punya hati kasih. Jadi Tuhan, kamu menuliskan jangan ke saya. Kenapa Pak? Sudah jangan. Lihat dia nangis itu, juga tega. Saya bukan Nabi Elia yang hatinya tega, raja tega juga. Ngerti ya? Nasi segenggam itu buat dia. Kasihkan buat aku dulu. Wah saya haleluya. Mungkin saya mau makan lagi. Dan banyak yang begitu. Nah kemarin kok, aduh, kalau kok kemarin, kok itu waktu itu bukan maju, bukan ini masalah. Mereka duduk berdua ini ngangkat kepalanya loh, saya bilang, Kak cari saya nggak apa-apa, hamba Tuhan lain tanya ini kok. Saya tahu yang pria ngomong, saya juga doa sebelumnya Pak. Saya rasa dia bukan pasangan, makan ngomongnya gitu. Yang pria itu loh, orangnya bilang, bukan. Yang wanita saudara lihat yang pria langsung. Saya bilang, saya langsung ngomong, jangan ribut di depan saya. Cari tempat lucu. Yang paling ironis, cincinnya dilepas di depan gua. Kasih, bukan hanya ke saya, dikembalikan. Jangan saya dengan belakangnya kalian contohnya, maju dan gemetar orang ini. Saya tahu ini hikmat manusia. Ngomong apa? Pak, kami mau married, doakan saja Pak, berkati ya. Itu cerdas. Dan membuat saya tidak ada beban. Amin. Karena dia kata Pak, contohnya dia kan dekat sama beberapa kasih waktu itu nggak ada pandemi corona belum muncul. Jadi kan dekat, dengar sekali saudara. Persiapan mau pulang, bukan langsung kan ada. Mungkin yang langsung belakang kita bersamanya. Saya ngomong juga Pak, saya langsung pintar. Karena pernah terjadi satu kasus pendoa peka sebenarnya, tapi dia dapat pasangan dan dia ngomong sama saya, Pak, saya dapat dari Tuhan. Dan pasangannya ini juga, ini ada yang bantuan. Ngomong apa? Memang ini pasangan. Mantap. Saya tahu tanya saya apa? Betul gak Pak? Oh tak jawab jujur, apalagi anak yang bantuan perlu disikat lagi. Bukan. Karena memang bukan buat-buat. Lalu mereka berdua pergi keluar kota sebenarnya. Ya di Bali. Saya tahu suatu malam sekali yang wanita telepon, ini anak suami saya. Telepon sambil nangis, ngangkat telepon udah males. Kamu ngapain nangis? Saya tidur sama dia. Ternyata bukan. Loh kok habis tidur kok bukan, goblok kamu yang nangis. Saya bilang, mamanya kan hamba Tuhan, mana dia? Di lantai bawah. Bodoh kamu, maaf saya, begitu paling maaf, harus kerasi. Kalau tahu malam ini pulang, ada apa enggak? Kita ini mentor sih baik. Ada amin? Pulang. Kalau perlu gambar dulu sebelum pulang kan enak, kan ada amin. Boleh gambar pakai ember boleh. Gambar tinggal saya ke depan. Saudara ngerti nggak? Ada, lihat saya ke depan. Giginya bergetar tubuh jadi kencang. Aku sudah meminta kepada murid supaya mereka mengusir apa yang tidak dapat. Hai kamu angkatan tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara
instruksikan cuma satu, kerajaan surga ini ada pada kamu apa tidak. Kalau benar-benar mulai mundur, bisu. Nanti bisu, bukan bisu fisik, roh tidak berani ngomong kebenaran. Di situ tanggung jawab Tuhan akan terjadi. Oh, kamu begini, tunggu waktunya pengadilan. Mati. Saya ngomong sama pribadi, kamu dipakai Tuhan. Tapi kalau kamu tahu kumpulan tak benar, kamu harus ngomong. Saya mulai sekarang berhenti. Mau nyawamu aja taruhannya. Sebenarnya saya ngomong, andai kan kau berhenti dari mafia ini, kamu dikejar, relakan nyawamu. Itu namanya iman. Halo, ada suara. Jadi orang jangan penakut, gentle. Ada suara, amin. Saya ngajari kamu soal hidup real, tapi dengan Tuhan. Ada lagi nih, Bali lagi nih, tapi beda lagi. Karena di sini. Ini nggak apa ya, saya ngomong berapa maaf ya, tak diundang lagi nggak apa. Perhatikan saya. Dia, ini haleluya kok, bagus benar. Dia pasangan sama orang luar negeri. Saya ngomong, kamu dapat masalah dia. Saya ngomong begini, kapan nikah? Jawaban yang ini kaya wanita ini. Ngomong, terserah yang pria. Oh, bagus. Ya betul. Saya ngomong berkata apa yang Tuhan tahu, nggak boleh ngomong di luar itu. Lalu saya ngomong, kapan dia mau kamu tanyain nikah sama kamu? Saya nggak berani. Saya tanya karena dia seorang obat juga. Cukup bekas. Saya ngomong begini. Tuhan ngomong sama saya, tanya itu pasangan. Kapan mau menikah sama-sama? Ayo dong, amin. Daripada diem-dieman. Jawabannya apa? Nggak tahu, saya bilang. Kalau begini terus, berarti itu lakinya nggak ada keputusan. Kamu harus putus. Tapi enak gini Pak. Wah, long distance ini loh, ya terserah saya bilang. Umurmu tambah nambah. Dia langsung, iya. Kecantikanmu muda. Gak dibutuhkan saudara. Maksudnya ngerti katakan apa yang harus saya ambil 2 bulan. Lu nikah apa sendirian, selibat, itu harus ambil. Susah Pak? Susah, apalagi kita kumpul-kumpulan. Ini enggak kumpul. Tapi dalam konteks di Bali, paling sering kota lain bukan Bali. Kalau saya akan menyampaikan isi hati Tuhan, meskipun keras saudara, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Hari ini harus ada keputusan. Kita ini lanjut apa enggak? Terserah siapa? Terserah yang di atas banyak, genteng banyak. Hari ini saudara, roh yang membisukan, yang katakan, ada amin. Anda harus punya, maaf saya ngomong, punya harga diri. Harga diri, bukan kayak miskin loh. Dalam Tuhan kau sudah terus punya harga diri. Tidak bisa dibeli apapun. Tepuk tangan bagi Yesus, itu namanya. Itu Tuhan. Ketika katakan amin. Ya, maka saya bilang saudara, tanya pasanganmu, bisa apa enggak? Ya tadi tidak dilakukan apa-apa. Nah ini, perhatikan baik-baik. Ayat 21. Ayat semua baca supaya kita tidak mengalami keputusan hidup. 1, 2, 3, 21. Semua ayat semua, 1, 2, 3. Kepada ayah sudah. Jawabnya apa? Saya minta Anda tuliskan. Saudara pernah tahu orang-orang yang diberkati sekolah di Malang itu salah satunya di Gunung Kawi. Lihat saya. Ya, selamat jalan juga. Ya, bukan selamat jalan dia kerja. Ketika dia harus kerja, berarti kerja juga. Di Malang salah satunya Gunung Kawi. Ada orang-orang yang ke Gunung Kawi, kita yang jadi korban apa? Anaknya. Setelah tahu saya cerita anak saya juga melayani juga di panti-panti begitu. Itu anak-anak itu kalau marah seperti binatang. Seperti binatang. Kenapa? Demi orang tuanya diberkati atau kaya dan diberkati. Yang jadi korban di setan. Amin. Kok bisa kejam Pak? Saya kasih tahu, uang bisa menutup hati.
sampai orang nangis. Kenapa? Karena ya mereka perbulan juga dikunjungi, tapi sudah punya perusahaan besar, tapi tentang ya itu tadi anaknya ini sangat kecil. Ada yang mau cacat. Sudah bisa ngerti ya kalau saya ngomong agak terlalu perhatian baik. Kalau anak itu sudah kadang itu kayak kalau mereka contoh lagi emosi ya, mereka lagi mau tangannya bisa nempuk gini. Bayangkan anak yang dikorbankan untuk berhala. Saya bilang mereka cuma lepas oleh karena satu, karena Yesus. Yesus nggak ada tandingan, karena Yesus nggak ada tandingan. Kadang-kadang orang tua datang, lihat anak begitu nangis, tapi sudah. Saya bilang yang penting diselamatkan betul. Anda harus ngerti, anak ini dikatakan begini, ya. Dan seringkali roh itu menyadar, tolonglah kami mundur 21. Ya. Lalu saya bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabannya apa saudara? Ini hati orang tua lihat gini, tapi untung kita punya Yesus Kristus yang masih. Tepuk tangan bagi Yesus. Perhatikan jawaban orang tuanya. Dan seringkali roh itu apa? Ke dalam api, ataupun ke dalam api apa? Air itu apa? Jadi orang dikuasai kegelapan, meskipun dia ke gereja, ke persekutuan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh hati. Itu roh membunuh dia, cepat atau lambat. Setan. Yang dibunuh apa? Roh. Perasaan rohmu, terus apa lagi imanmu. Nanti katakan amin. Ya, Anda harus bertaruh ini. Jadi kalau Anda bilang, oh Pak, sekarang nggak ada peperangan, itu ajaran ngawur. Sampai sekarang peperangan tetap ada. Makanya kalau Yesus sebelum pengangkatan belajar apa? Yesus ngomong begini, aku memberikan kau kuasa untuk mengalahkan pemerintah, penghulu, terus ini banyak lihat berita corona ini, banyak kita ini. Pemerintah, penghulu, terus penguasa-penguasa dan orang jadi. Berarti saya kata Yesus terangkat, kita tetap perang. Arti hebatnya kita pakai kuasa siapa? Yesus. Saya pernah dengar lucu, Pak, mentor saya ngomong nggak usah doa keliling itu nggak usah. Saya takut ada teritorial sendiri, kamu malah nyari perkara. Salah. Tetap diperangi. Ngerti katakan amin. Ya makanya saya ngomong setan bentuk kecil-kecil biasa. Contoh doa ngantuk, ya enggak? Kayak kemarin saya ngomong jangan konsentrasi. Betul berat, tapi adanya lihat TV bisa kuat, ya orang. Lihat sinetron Korea berseri kuat, tapi untuk doa itu kompor beleduk. Tapi herannya bisa kuat nonton berita bisa kuat sambil komentar dengan sendiri. Salah kuat, haleluya. Makanya berdoa dan bertobat. Ingat baik-baik, saya harus begitu. Anak anak saya dulu punya jadi pengusaha dari miskin. Mungkin nonton ini. Perhatikan semua. Waktu lawatan Tuhan dia urus terikat narkoba, datang ibadah saya. Lawatan Tuhan dia nangis pelepasan. Begitu dijamah Tuhan, heran itu berubah karena hati yang mau. Saya kasih tahu saudara, saya mau murapi kapalnya itu punya 5 teman kapal. Dari orang nggak punya. Saya ingat kapal-kapalnya atas nama anaknya. Masih muda. Saya murapi kapalnya dengan ini. Ayah ini saya bilang, dari orang di zaman Tuhan sampai mengubah nasib bukan nggak Yesus. Tapi narkoba tinggalin, diskotik tinggalin, nanti katakan amin. Tinggal, jangan saya nggak sanggup goblok ada iman. Makanya saya minta maaf sudah, mungkin anggotanya nggak ngomong goblok, hanya gue yang goblok terserah. Mau datang lagi apa nggak urusan, nanti katakan amin. Pak, saya dewa boleh nggak saya sandingkan sama Yesus? Tidak boleh. Sekali Yesus itu Yesus. Tujuan katakan malu. Ingat, Tuhan lihat keputusan iman. Ada amin?
Saya ingat seorang hamba Tuhan telepon saya. Mungkin ada kenalan, ya. Lagi mau nuntut sama hamba Tuhan main perang. Semua tenang. Ribut di pengadilan. Hamba Tuhan ini dia bilang begini sama saya. Pak Ian, Tuhan ngomong sama saya telepon kau. Saya bilang, iya kenapa? Saya mau tuntut pendeta ini ke pengadilan karena dia fitnah saya. Sama-sama hamba Tuhan ini. Wes kalau firman sudah. Saya mau tuntut. Menurut Tuhan boleh apa tidak? Kenapa dia bisa tanya? Karena orang ini peka. Dipakai ke dalam perbuatan. Dia kenapa bisa tanya itu kamu sama saya? Karena amarah buat dia hilang kurang. Lalu saya ngomong sama dia, begitu kamu tuntut, you are going down sama dia. Iya. Lalu apa yang saya lakukan? Lupakan. Jadi dibiarkan. Biarkan. Dia tetap sekarang tajam. Kenapa? Dia tidak jadi tuntut di pengadilan. Nyaris untuk disuruh telepon saya. Nggak tahu apa yang telepon saya benar-benar atau lebih bagus saudara. Ingat baik-baik ini. Banyak setan ngerjain anak-anak Tuhan. Malam ini, sore ini, Anda harus ambil keputusan. Miliki iman. Lawan tuh setan. Putuskan kata-kata. Kau usah tunda hambatan. Kamu sendiri bisa. Tepuk tangan bagi Yesus. Kamu sendiri bisa. Saya ajak aneh lagi kalau saya dengar itu teman saya ini ya ngajak saya jemput naik mobil, dia lalu ngomong begini, aku mau tanya sama kamu sejak itu ya kau mau sama banyak hari ini terima kurang, aku mau tanya sama kamu. Dia bilang begini, kalau kamu doa ini sudah sahabatnya hati-hati atas nama siapa, padahal dia orang pelayanan nama. Saya nyetir mobil, saya rem. Kenapa? Pertanyaannya aneh. Lalu saya bilang, ya dalam nama Yesus kok. Yesus yang mana? Karena ini perbandingannya adalah konyol. Karena nama Yesus banyak. Yesus Carlos, Yesus Santos di Meksiko. Di Meksiko ini banyak nama Yesus. Lalu saya ngomong, kamu kok masih suka apa goblok ini? Enggak. Maaf, saya ngomong gitu. Kenapa saya bilang? Kenapa kau ngomong gitu? Memang Yesus yang banyak, saya bilang. Hatimu, langsung saya jawab gini. Hatimu waktu doa, ini saya berhentikan bila saya. Hatimu waktu doa kemana? Yesus loh. Kalau hatimu Yesus, kamu ragu-ragu apa enggak? Sekarang udah ragu-ragu. Salah di sana. Kenapa? Nalarmu waktu doa main. Contoh ya, Anda mungkin ada doa di sini panggil nama Dedi. Dedi, tahu arti Dedi? Apa maksudnya? Di Inggris orang lebih keren. Dedi. Ketawa lah, saya jangan itu. Dedi, I love you. Lah masa tanggomu Dedi muncul, ada apa ya? Itu bodoh dan enggak. Tadi kalau Anda manggil hatimu kemana? Kalau ke Yesus Kristus Tuhan, apapun sebut, kecuali kalau ngomong Lucifer, setan, kau panggil nama Yesus. Siapa yang jawab? Contoh kau berdoa, Bapakmu kuasa pakai orang kuping. Ada apa? Enggak. Hatimu kemana? Akhirnya doa jadi utek, akhirnya gimana? Nanti katakan sampai saya ngomong begini. Kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, nanti kamu doa begini, mau saya setan atau menimbulkan orang, dengar semua, konsen dulu. Yesus, tolong aku sembuh. Nanti di atas ada banyak nama Yesus lagi nunggu. Kurang lengkap ini. Yesus mana? Masuk balapan lari Yesus ya, enggak ada banyak nama. Hatimu kuat. Makanya maaf, ada banyak orang yang iman kita menangkan. Sorry, minta didoakan. Kalau dia masih bilang, kami masih takut, saya bilang, enggak apa-apa. Waktu kamu doa, harus panggil nama Yesus. Saya kasih tahu, Tuhan tahu. Setuju enggak? Lalu saya bilang, tapi suatu momen, tepat waktunya, kamu harus benar-benar ngomong sampai kanan kiri pun tahu. Tapi ada yang berusaha dari rumah warisan. Karena Yesus. Saya mau selamatkan itu. Saya bilang, masalahnya KTP. Kita urus supaya dia kabur. Kenapa? Kalau tidak dibunuh. Orang yang buat nama Yesus
Ya, saya ingat. Kamu bertobat, itu bukan karena orang pintar khotbah. Kamu bertobat karena dalam khotbah itu ada kuasa. Tepuk tangan bagi jiwa. Segera perhatikan. Yang saya jawab. Baca ya ayat 22. Semua baca yang keras. 1, 2, 3. Ya. Nah, sebab itu dikatakan jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan 2, 3. Jawab Yesus. 1, 2, 3 yang keras. Tadi Tuhan ngomong sama saya satu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ini. Jawab Yesus, semua fokusnya. Jika engkau dapat, tanya, tidak ada yang dan saya kira bahasa itu. Rupanya orang berdoa tulis baik-baik, belum tentu tahu apa yang dia minta. Kamu ini Tuhan aku bodoh, belum tentu itu yang paling penting dari hati. Belajar minta seperti Elisa minta sama Elia. Tepat. Waktu Elia ngomong kalau saya ingat omongan ini. Altar di depan saya ada ibu-ibu, ya saya ngomong ibu-ibu lah apa umur. Saya mau tumpang tangan, dia ngomong begini, Pak Yar doakan supaya saya menikah. Saya maaf, saya ini masih daging. Saya maksudnya udah umur sekali gitu. Saya ngomong masih pengen nikah. Masih Pak normal ngomongnya yakin kan. Dan itu tidak sungkan, itu banyak orang kan antri depan di panggung itu. Banyak sampai maaf ya, itu orang-orang itu kadang-kadang anak tentu niat mengintimidasi. Kenapa? Lihatnya gini. Wah, kan ya, begini. Ikan nilai maksudnya ngenyek. Meskipun mulut tak terucap tapi nanya begini. Ada yang pakai ketawa. Kurang ajar. Saya lihat gitu, saya bingung. Saya kan tanya, masih pengen nikah? Masih Pak, normal. Saya mau tumpang tangan, saya ingin tangan saya dipegang. Bukan, kasih buat Bapak, bukan. Dipegang, lalu dia bilang begini, saya minta yang lebih muda. Jawabannya spesifik, minta yang lebih muda. Lalu saya bilang, kalau kau lihat aku terjadi. Orang lihat ketawa so, tapi saya bercanda, saya bilang, Tuhan kau lihat hatinya, dia punya iman. Jangan ada remehkan. Mana mungkin? Jangan. Kalau dia punya iman. Saya tahu, dia minta lebih muda, kanan kiri tahu ketawa bahkan. Kalau saya itu bilang, saya segala mati ya, kalau punya mobil ini numpang kamu nggak usah numpang, pulang sendiri. Saya sudah apa terjadi? Dia mirip. Dan saya tahu mereka dapatnya orang yang lebih muda. Terus ya belum tentu semua langsung Pak saya minta lebih muda. Ya Tuhan yang mengabulkan. Sejak katakan Pak saya ingin dapat anak SMP Pak. Oh haleluya. Ngerti katakan amin. Kadang-kadang orang nanggung firman itu senggang, nanti begini langsung oke. Jadi Anda harus paham. Nah lihat sama-sama 25 terakhir baca sama-sama keras 1, 2, 3. Saya minta Anda fokus katakan begini, Yesus yang menegur roh jahat dengan keras dan dibentak. Saya tanya, kalau nggak bentak bisa nggak setan keluar? Saya tanya, kalau nggak bentak bisa nggak setan keluar? Bisa. Contohnya juga banyak. Anak orang saya itu setan di depan ini, musuhnya banyak berpasan. Dia musuh cuma sampai. Musuhnya begini, dilus belakang aja. Keluar. Duh, yang lainnya keluar.
keluar. Ayo. Tanya keluar macam-macam kan. Yang itu sampai. Ayo, keluar. Untuk saya ngomong, ayo kita belajar agak. Itu berarti temannya tak tengking sekalian tuh. Oke kan bilang, keluar. Wah, ada teman virus. Yuk, keluar. Tapi dengan itu semua sama. Ini konteksnya sudah menegur dengan keras. Bentar. Mari dikatakan ini. Keluar, hai kamu yang roh. Perhatikan, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi apa? Bisu dan tuli. Jadi kalau kamu mendengar firman tidak masuk, ada roh, ada setan yang membuat firman tidak kerja. Ngerti apa kata? Tuli roh. Aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi. 26 yang keras 1, 2, 3. Yang sudah mati. Tetapi jawab Yesus. Yesus memegang tangan. Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia pakai apa? Karena mereka sendiri. Ada cuma satu. Siapa yang percaya ada kuasa Yesus dalam diri orang? Satu firman saya mau tambahkan. Maka saya tadi sempat lihat. Tepatnya Yudas, kitab Yudas. Yudas pasal pertama. Kita perjanjian baru sebelum Wahyu. Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Ya, saya minta semua baca sama-sama. Yang keras tulis ya. Yudas 1 pasal 1, 2, 3. Yang keras. Kamu iman lurus, yang paling apa? Suci. Terus dan pray, berdoa dalam nanti dalam bagus. Doa dalam bagus artinya saya katakan supaya anda ngerti artinya. Bukan berdoa bahasa roh saja. Artinya itu. Bukan berdoa dalam bahasa roh. Anda punya bahasa roh, tapi berdoa dalam bagus saja begini. Berdoa di bawah pimpinan Holy Spirit. Jadi kalau Anda berdoa tanpa pimpinan Tuhan, akan tidak terjadi sesuatu yang menggetarkan. Itu juga katakan. Pak, saya tidak punya bahasa bahasa Indonesia atau bahasa Bali atau bahasa apa. Selama dipimpin Tuhan untuk berdoa dalam guidance pimpinan Roh Kudus. Itu yang membuat tolonglah Tuhan, bantu aku yang kurang percaya seperti Bapak yang mau jujur. Kenapa? Lihat anaknya sangat kecil. Mana bisa sembuh sama seperti kita. Dari dulu kita begini, terus begini. Makanya kita perlu jujur seperti kemarin. Tolonglah aku yang tidak percaya atau kurang apa? Caranya gimana? Berdoa dalam pimpinan. Ada amin? Saya ingat saya ajar orang-orang banyak pelayanan. Biasanya pada waktu orang kerasukan, belum tentu diterima. Kalau udah Tuhan caranya gimana? Kalau cuma nyembah, masa ketiga nyembah sepak kuat itu berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Ada kisah ditanya Tuhan gimana aku Tuhan? Tak datangin minta apa atau bagaimana? Dia Tuhan memimpin engkau. Bukan pengajaran yang kamu terima. Roh Kudus ngomong apa itu beda. Ada amin. Berkeras. Saya sering kali mengalami itu. Saya waktu pandemi, ya saya dalam waktu pandemi. Tuhan masih ngomong sama saya begini. Nanti malam jam 10 malam kamu keluar, pergi ke kota ini. Saya kasih tahu berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Saya tunggu jam 10 malam, tepat, jangan molor, berangkat saja. Itu penghalang apapun tembus. Coba kalau molor, kena. Terus saya bilang, berapa hari Tuhan? 2 hari, habis itu pergi ke kota lain. Kenapa? Berdoa dengan pimpinan. Setuju kan? Anda ingin ngalami apa tidak? Kalau Anda mau Pak, saya takut tapi mau. Nah itu yang Anda minta percaya. Ada amin? Pak ini dari Tuhan apa enggak? Tanya Roh Kudus. Kalau semua jangan. Oh iya. Amin? Sering sekali. Maka saya bilang dalam nama Yesus alami Tuhan. Jangan tanya.
yang pecah. Tepuk tangan bagi Yesus. Bagi Yesus. Sekali lagi saya mau, kalau Anda kurang percaya, Anda masih kurang iman, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta iman dulu. Angkat kedua tangan semua, tutup mata. Boleh kita semua. Semua tutup mata, angkat kedua tangan. Nyembah. Ayo alami Roh Kudus, minta kepekaan, minta keberanian dari Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Angkat kedua tanganmu, bukan berserah. Bukan berserah, ku tahu ku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam hatiku, ku tak menyembah Dia. Mari kita kedua tanganmu. Sekali lagi, Tuhan menjadi sama-sama. Tuhan